Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun masih bersama saya Nuzul Sahbaiti, masih di Patriot iNews TV tentunya, yang menyajikan berita-berita terkini, aktual, berimbang dan terpercaya. Berikut berita-berita dari kami. Kapolres Tulang Bawang Barat Polda Lampung, AKBP Sunhot P. Silalahi SIKMM, menggelar konferensi pers di halaman Mapolres Tulang Bawang Barat, ungkap kasus penangkapan terhadap pelaku penembakan anggota Persatuan Setia Hati Teratai atau PSHT dengan tersangka AL 34 tahun pada hari dan ungkap kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh salah satu pimpinan pondok pesantren di Tulang Bawang Barat, Senin 2 Januari 2023. Ungkap kasus pertama yaitu pelaku inisial AL merupakan pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan dan atau penganiayaan terhadap korban Sutikno, 45 tahun, warga desa Kota Jawa, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, yang terkena tembakan senjata api rakitan yang terjadi pada Minggu 4 Desember 2022. Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di areal Hutan Register Indonesia 44 atau HTI, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di mana agenda press release ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tulang Bawang Barat, AKBP Sunhot P. Silalahi SIKMM, yang didampingi Wakapolres Kompol Heru Sulistiananto SHMH, Kabak Ops Kompol Dul Hapid SPD, Kasat Reskrim AKP Dailami SH, dan beberapa personel lainnya. Dalam press release yang digelar, Kapolres Tulang Bawang Barat memaparkan, Satuan Reskrim atau TKP 308 berhasil melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku penembakan, di mana pelaku kita tangkap di Batu Ampar, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, atas nama Ali bin Sahaji, umur 34 tahun, pekerjaan petani, alamatnya Kampung Warga Jaya Indah, Kecamatan Banjaragung, Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian satu lagi pelakunya masih dalam tahap pencarian dari kita. Untuk pelaku penembakan ini kita berhasil menyita kendaraan yang digunakan, yaitu satu unit motor trail jenis CRF dan Honda Beat yang digunakan pelaku pada saat melakukan kejahatannya. Kemudian untuk pelaku akan kita kenakan pasal 53 junto 338 ataupun percobaan pembunuhan, subsidiar pasal 351 ayat 2 atau penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Demikian, mungkin ada pertanyaan dari rekan. Sementara ini motif penembakan itu adalah permasalahan yang ada di register 44 HTI. Masalah ada penanaman yang dilakukan oleh kelompok Lestari Mandiri di sana, banyak kurang lebih 10 hektar, kemudian dikuasain oleh pelaku. Pada saat tanggal 4 itu, kelompok dari Lestari Mandiri coba mengkuasai. Ketika pulang dari penanaman singkong itu di lokasi, dilakukan penembakan oleh pelaku di tengah jalan. Apakah pelaku seorang residivis, Pak? Untuk pelaku tidak residivis. Jenis senjata, Pak? Jenis senjata dari keterangan pelaku yang kami dapat bahwa jenis yang digunakan adalah jenisnya locok ataupun kecepek, senjata rakitan, senjata pelek. Senjatanya apakah sudah diamankan juga? Senjata, menurut pengakuan dari tersangka ataupun keterangan dari tersangka, bahwa senjata tersebut dibuang ke sungai. Nanti akan dilakukan pencarian terhadap. Nanti akan dilakukan rekonstruksi untuk mengetahui jarak antara korban dengan pelaku. Berapa jarak penembakan tersebut? Melakukan penangkapan ada perlawanan? Untuk pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan. Ada sedikit perlawanan ya. Yang ditembak sama pelaku apa ya?
Untuk korban korban mengalami luka tembak pada betis kaki sebelah kanan. Dari samping. Satu lubang saja. Penangkapan dilakukan di pertambangan pasir. Itu dia bekerja di sana, ya, mungkin tempat persembunyian. Dan berdasarkan informasi apakah ada niat dari pelaku ini untuk menembak lebih dari satu orang? Kalau dari keterangan dari pelaku bahwa dia melakukan penembakan itu sembarangan saja. Kebetulan pada saat itu korban mau melakukan pengelakan dengan menjatuhkan diri sehingga mengenai kaki. Korban posisi tembak sendirian atau korban ada kawan-kawan ya? Pada saat kejadian korban dengan teman-temannya karena pulang dari ladang ya. Teman-temannya ada tempat? Enggak, karena pada saat setelah dilakukan penembakan pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor trail tersebut. Itu kabur ke arah mana dan pelaku? Nanti kita buat rekonstruksi ya. Cukup ya. Awal mula kejadian penembakan tersebut berawal warga SH atau Setia Hati, Kecamatan Negara Batin diundang oleh saudara Jafar atau warga SH Tulang Bawang Barat. Dari warga SH Negara Batin datang sekitar 300 orang memenuhi undangan untuk mendampingi pengamanan karena pada hari Minggu 4 Desember 2022 akan dilakukan penanaman singkong milik saudara Jafar sekitar 10 hektar. Dan pada saat korban hendak pulang dengan beriringan menaiki sepeda motor sebanyak 5 motor, tiba-tiba berpapasan dengan 2 orang mengendarai satu sepeda motor dengan menggunakan cadar penutup kepala. Dan 1 orang yang dibonceng mengarahkan senjata laras panjang ke arah korban, lalu ditembakkan ke arah kaki dan mengenai betis kaki kanan korban. Selanjutnya, Kapolres Tulang Bawang Barat meminta Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat untuk menangkap pelaku. Jangan pulang sebelum berhasil menangkap pelaku. Pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau siang hari, bersama tim Subdit 3 Jatterantas Polda Lampung, berhasil menangkap tersangka dari persembunyiannya di Kampung Batu Ampar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, dan selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan proses hukum. Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Sunhot P. Silalahi SIKMM ketika menanyakan langsung kepada pelaku motif dari penembakan. AL mengatakan, waktu motif itu kamu bersama siapa? Jangan sebutin namanya ya. Kawannya jangan disebutin berapa orang gitu. Berapa orang? Pakai motor apa? Dia Pak. Kemudian menggunakan senjata apa? Pak. Motifnya apa? Nggak ada Pak. Tidak ada motif. Kamu tanya menembak aja. Iya Pak. Kemudian setelah kamu melakukan itu kamu kemana? Pergi Pak. Melarikan diri, sembunyi. Ini Pak. Kamu ditangkap di mana? Itu apa Pak? Di persembunyiannya. Iya Pak. Nggak ada seseorang yang menyuruh? Nggak ada Pak. pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Saudara S datang ke rumah tersangka AL yang beralamat di Etanol Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian Saudara S mengajak tersangka AL untuk masuk ke lahan yang sebelumnya tersangka AL jual kepada Saudara D setelah digarap atau ditanam oleh PSHT. Mendengar hal tersebut, tersangka AL pun marah dan setelah itu Saudara S bersama tersangka AL pun pergi ke lahan tersebut menggunakan 1 unit sepeda motor Honda CRF berwarna hitam. Dan di tengah perjalanan tersangka AL diperintahkan Saudara S untuk mengambil 1 pucuk senjata api jenis locok. Setelah itu, kedua pelaku tersebut melanjutkan perjalanan dan di tengah perjalanan kedua pelaku tersebut berpapasan atau bertemu dari arah berlawanan. Lalu Saudara S memutar balik arah sepeda motor Honda CRF warna hitam dan tersangka AL turun dari motor langsung mengacungkan senjata api dan menembak ke arah rombongan PSHT sebanyak 1 kali, ujar Kapolres Tulang Bawang Barat. Lanjut Kapolres Tulang Bawang Barat. Untuk ungkap kasus kedua yaitu penangkapan salah satu pimpinan pondok pesantren yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pelaku melakukan persetubuhan anak di bawah umur dengan korban sebanyak 3 orang. Pelaku diamankan pada hari Sabtu 31 Desember 2022 di Polres Tulang Bawang Barat dengan identitas pelaku AA
atau 45 tahun. Kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, di rumah terduga pelaku AA yang beralamat di Tiuh Tirta Makmur, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Telah terjadi persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh pemilik pondok pesantren Hidayatul Salafiyah atas nama AA kepada korban atas nama HH, RH, dan SM yang merupakan santri pondok tersebut. Pada awalnya, para korban dipanggil saat melakukan sholat tahajud untuk masuk ke dalam rumah terduga pelaku atas nama AA, dengan dalih meminta tolong untuk dibuatkan teh. Kemudian saat masuk ke dalam rumah, korban dipaksa untuk masuk ke dalam kamar. Dan pelaku seketika melakukan persetubuhan dengan korban dengan membujuk korban agar mendapatkan barokah dari Tuhan. Setelah melakukan hal tersebut, keesokan harinya korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu korban dan keluarga korban, melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulang Bawang Barat. Atas perbuatannya, pelaku persetubuhan anak di bawah umur dijerat dengan pasal 81 ayat 1, 2, dan 3, junto pasal 76D, subseder pasal 82 ayat 1 dan ayat 2, junto pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sedangkan untuk tersangka, penembakan dikarenakan pasal percobaan pembunuhan 338 junto 53 dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP. Saat ini para tersangka dan barang bukti telah diamankan di Polres Tulang Bawang Barat untuk penyidikan lebih lanjut. Persetubuhan ataupun perbuatan cabul terhadap anak ini terjadi di salah satu pondok ya, yang dilakukan seorang pengasuh pondok tersebut terhadap santrinya. Di sini ada korban sudah 6 santri yang terjadi sekitar bulan Maret tahun 2022. Jadi kasus ini baru dilaporkan pada hari tanggal 30 Desember. Makanya kemarin kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi, kita mintakan visum, dan kita tetapkan tersangka dan pelaku, kita lakukan penangkapan dan penahanan. Sementara pasal yang kita terapkan pada pelaku yaitu pasal 81 ayat 1, 2, dan 3, junto pasal 76, subsidiar pasal 82 ayat 1 tentang perlindungan anak. Ya. Untuk ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Korban berapa banyak? Untuk korban ada 6 anak. Apakah 6 sudah laporan semua? Jadi 6 ini sudah kita minta keterangan. Berawal dari seorang anak, kita minta keterangan dan kita coba lakukan visum et repertum. Ternyata ia terjadi persetubuhan. Kemudian kita coba konfirmasi untuk korban-korban lain. Jadi korban ada 6 orang. Yang di persetubuhan yang berapa orang? 3 yang dilakukan persetubuhan. Di hari yang berbeda, tempat yang sama atau berbeda? Di hari yang berbeda dan tempatnya mungkin sama ya, di pondok. Modusnya apa dan? Modusnya bahwa pelaku menjanjikan kepada santriwatinya bahwa untuk mendapatkan barokah, ikhlas dan barokah dan ikhlas. Berdasarkan keterangan korban sudah dilakukan berapa kali nah? Bermacam-macam. Ada korban yang sudah sampai 5 kali, ada yang baru sekali, jadi bermacam-macam. Ya. Apakah salah satu korban ada yang sudah hamil? Sementara belum, tidak ada. Kalau yang 3-nya gimana dan yang belum? Untuk itu kategori cabul ya, karena masuk pada meraba-raba tubuh dan mungkin alat-alat vital dari korban. Himbauan kita ya jangan sampai terulang kembali. Kasihan anak-anak kita sebagai generasi penerus kalau dirusak masa depannya. Kemudian butuh pengawasan dari orang tua untuk lebih ketatlah mengawasi anak-anaknya. Arman Bapak Kota melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Sekian berita dari kami. Saya Nuzul Sahbaiti beserta seluruh kru Patriot iNews TV mohon diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.